akramaku, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, atqakum adalah yang paling bertakwa. Soal 7-13. Maka aku mengetahui bahwa Al-Quran benar, sedangkan segala prasangka manusia itu salah. Dengan demikian aku memilih jalan ketakwaan. Aku memilih menjadi orang yang bertakwa agar termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, sholihin sholihat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Malam hari ini Allah memudahkan langkah kita kembali hadir majelis ilmu yang kita istiqomahi di masjid yang kita cintai ini. Semoga setiap apa yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang alamat bahagia atau jalan menuju kebahagiaan. Kita kemarin telah melanjutkan di pertemuan kedua tentang percakapan antara seorang guru yang mulia kepada murid yang mulia, yaitu Imam Hatim Al-Asam bersama gurunya Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Hatim Al-Asam sebagai sedikit pengulangan berguru kepada Syaqiq Al-Balkhi sudah kiranya 33 tahun. Kemudian ketika Syaqiq bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asam, apa saja yang telah kau dapat dariku? Maka Hatim pun menjawab, aku meraih atau mendapat 8 pelajaran penting dari selama 33 tahun. Kemudian Syafiq merasa kaget, 33 tahun belajar cuma dapat 8 pelajaran. Ya, kata Syafiq, wahai Hatim, aku habiskan umurku untuk mengajarimu, sementara aku hanya mendapatkan beberapa pelajaran saja. Maka kemudian Hatim mengatakan, wahai guru, engkau memintaku untuk berkata jujur,
aku hanya mendapatkan apa yang kukatakan tadi, dan aku tidak mau menuntut yang lain, karena aku yakin bahwa aku bisa selamat dunia dan akhirat dengan 8 pelajaran ini. Maka kemarin di pertemuan pertama kita sudah menyebutkan, dan pertemuan kedua kita sudah menyebutkan berapa poin? Dalam ada masih tiga. Oh, dia 3, dia 4. Ayo yang mana ya? 3 atau 4? Baik, yang pertama kata Hatim, aku melihat semua makhluk dan aku saksikan masing-masing mereka memilih kekasihnya. Sebagian menyertai yang mengasihi sampai sakaratul maut, dan sebagian kekasih menyertainya sampai berada di pinggir kuburannya. Setelah itu mereka meninggalkannya dan kembali pulang ke rumahnya masing-masing, tidak mengikuti kekasihnya sampai kuburannya. Maka kemudian aku berusaha mencari kekasih yang bisa menyertaiku dan membuatku tentram di kuburan. Setelah aku cari, yang aku dapatkan hanya satu kekasih, yaitu amal soleh. Karena itu aku memilih amal soleh yang kujadikan sebagai kekasihku, agar aku bisa mendapat tenang dan penentram di dalam kubur. Maka kemudian gurunya mengatakan, sadaqta ya Hatim, kau benar wahai Hatim, bahwa kekasih yang paling setia itu adalah amal soleh. Maka jalan atau alamat bahagia yang pertama amal soleh. Ya, kalau ingin selamat dunia akhirat, bahagia tidak hanya di dunia tapi juga nanti kekal abadi di akhirat, amal soleh yang menjadi kekasih. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, aku menyaksikan semua makhluk, kata Habib Al-Asr, aku perhatikan semua menjadi tawanan hawa nafsunya. Lalu aku simak firman Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada kedudukan rohnya dan menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Ketika aku membaca ayat ini, surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, kata Hatim, aku yakin bahwa Al-Quran itu benar. Maka aku melawan hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan tersebut, dan aku kerahkan semua daya dan upayaku untuk melawannya, tanpa kuberikan harapan sehingga ia tunduk untuk mematuhi kebenaran. Maka Syafiq Al-Balkhi gurunya mengatakan, semoga Allah memberkahi wahai Hatim. Jadi kunci bahagia biar sampai ke surga yang kedua apa? Menaklukkan hawa nafsu. Matikan hawa nafsu tidak bisa, kita hanya bisa menaklukkannya dan mengarahkannya ke tempat yang tepat. Hawa nafsu itu rezeki yang Allah berikan untuk kita. Hawa nafsu itu kecenderungan, kecondongan, itu hawa nafsu, syahwat. Ya, maka jika diletakkan di tempat yang benar dia jadi pahala, dia diletakkan di tempat yang salah dia jadi dosa. Rasulullah SAW bersabda bahwa fi bitni ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan pasanganmu ada pahala sedekah. Maksudnya apa? Jika syahwat itu atau hawa nafsu itu ditumpahkan di tempat yang benar, maka jadi pahala. Tapi kalau ditumpahkan di tempat yang salah jadi dosa. Jadi kunci bahagia dunia akhirat yang kedua, redam hawa nafsu kita masing-masing. Kerahkan semua upaya agar tidak ada celah hawa nafsu menguasai diri kita. Kemudian yang ketiga, saya baca cepat ya. Aku menyaksikan semua makhluk, masing-masing mereka berusaha dan bersusah payah dalam mengumpulkan harta kekayaan dunia yang tidak abadi. Lalu apa yang mereka hasilkan itu mereka jaga sebuah tenaga. Rumah dipakai di tinggi, uang dimasukkan brankas, passwordnya didobel, ya, semua dijaga erat-erat, kata hati. Mereka merasa senang karena mengira telah memperoleh sesuatu.
Kemudian aku lihat firman Allah yang berbunyi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada kalian pasti akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah pasti akan kekal abadi. An-Nahl ayat 96. Maka dari itu apa yang telah kuhasilkan dan aku kumpulkan, kata hati, dan telah aku kumpulkan selama beberapa tahun, aku sedekahkan kepada fakir miskin. Aku jadikannya sebagai simpanan di sisi Allah, agar menjadi kekayaanku yang abadi sekaligus menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Maka kemudian Syafiq mengomentari yang ketiga ini dulunya dengan kalimat sedekah ya hakikah benar ya hamid. Ya, jadi kunci bahagia yang ketiga sedekah, atau bahasa kitanya berbagi. Bersedekah atau berbagi itu mendatangkan kebahagiaan. Kita punya kebahagiaan, kita berikan kepada orang lain, dan kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Secara naluri dan rasional, orang yang membagikan kebahagiaannya kepada orang lain, dia pasti akan bahagia. Melihat orang lain bahagia itu kan kita bahagia dari itu. Hanya hati yang rusak dan hati yang kotor saja. Ketika lihat saudaranya bahagia, dia sedih. Ketika lihat saudaranya sedih, dia bahagia. Jadi dia ditawan penyakit hasad, dengki. Ya, dia bikin bahagianya orang lain. Dengki itu kan berlipat. Ada yang tadi lihat orang bahagia, dia sedih. Jadi dengki atau hasad tingkatan paling bawah dari Imam Ghazali. Tingkatan yang kedua apa? Dia tidak hanya sedih saudaranya punya harta, tapi dia berharap harta atau kebahagiaan yang dimiliki saudaranya lenyap dari diri, lenyap dari dirinya. Ya, dia ingin kebahagiaan yang dimiliki saudaranya lenyap. Ini dengki tingkat kedua. Dengki yang tingkat paling akut ini, tingkat yang paling parah nih. Walhamdulillah sampai kita lebih dari ketiganya. Yang ketiga ini, dia tidak hanya sedih melihat saudaranya bahagia, dia tidak hanya ingin kebahagiaan saudaranya lenyap, tapi dia ingin kebahagiaannya saudaranya berpindah kepada dirinya. Ya. Nah, orang seperti ini itu sangat dibenci sama Allah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hasadnya seseorang kepada nikmat saudaranya, ya, itu bisa menghapuskan amalannya, ya, seperti api yang membakar kayu, menghapuskan amalan soleh. Hasad itu, ya. Innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kul narul hatabah. Sesungguhnya hasad itu bisa memakan, melenyapkan amal soleh seperti api memakan kayu bakar. Kenapa kok separah itu dari dimuliakan Allah? Karena orang yang hasad itu dihapuskan amal solehnya sama Allah. Karena apa? Berarti dia tidak mengakui eksistensi Zat yang maha memberi nikmat, yaitu Allah. Kalau saudara kita itu punya nikmat, itu kan semua terjadi atas takdir Allah. Kalau kita dengan hasad kita ingin nikmatnya lenyap atau ingin nikmatnya berpindah kepada kita, berarti kan kita meragukan eksistensi Allah yang membagikan nikmat. Nikmat sudah dibagi secara rata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir sudah diukur sama Allah, sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar. Takdir itu sudah ditakar, yang tertakar tidak mungkin tertukar. Kalau kita hasad berarti kita meragukan atau tidak mengakui eksistensi Zat yang memberi nikmat. Makanya apa? Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar murka. Jatuhnya apa? Dihapuskan semua amalan. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar? La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kamu
menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu kan salah satu definisinya bukan hanya menyembah Tuhan yang lain, tapi apa? Meragukan Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu kan menyekutukan Allah, syirik kan? Apa kata Allah? La in asyrakta, kalau kamu syirik, la yahbatanna 'amaluka, akan dihapuskan semua amalan. Ini konsekuensinya. Jadi hati-hati betul sama ini. Hanya orang yang sakit hatinya, ada kebahagiaan, orang lain bahagia, dia kok gak ikut bahagia. Nah, maka kita harus melatih diri kita sejak kecil, sikap selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau kita punya kebaikan, kita punya kebahagiaan, kebahagiaan ini tidak untuk dinikmati sendirian. Nah ini sikap ini perlu ditanamkan sejak dini dan untuk kita wariskan nilai ini kepada anak-anak kita. Kalau kita bahagia, ya bahagia ini bukan untukmu sendirian. Ada kewajiban kita untuk membagikan kebahagiaan ini kepada orang yang lainnya yang membutuhkan. Nah, itu melatih sejak dini. Nah, karena berarti kita di situ ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebahagiaan itu kepada kita bukan hanya untuk kita, tapi bisa jadi Allah jadikan itu sebagai perantara agar orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kita mendapatkan kebaikan dari kebahagiaan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga yang sudah kita bahas dengan lebar kemarin. Kemudian yang keempat, bukan sudah belum ya, saya lupa belum ya. Nah ini tadi keempat. Bismillah. Keempat, kata Hatib, aku melihat dunia ini, aku saksikan ada sekelompok orang yang mengira bahwa kemuliaan manusia terletak pada banyaknya karib kerabat dan keluarga. Jadi selama 33 tahun belajar sama Syafiq Al-Balkhi, Hatib itu melihat lalu lalang orang, hidup manusia. Kemudian Hatib menyaksikan ada sekelompok orang yang mengira bahwa puncak kemuliaan itu ketika dia punya banyak karib kerabat, keluarga, koneksi, kenal ini, kenal itu, ya. Mereka berbangga dengan itu semua. Lalu ada sekelompok yang lain yang mengira bahwa kemuliaan, ketinggian, kebesaran manusia itu terletak pada banyaknya harta dan anak, sehingga mereka berbangga dengan kelompok yang lain menganggap kemuliaan itu kalau punya banyak harta, kemuliaan itu kalau punya banyak anak keturunan. Lalu kelompok yang lain lagi mengira bahwa kemuliaan manusia itu terletak pada kemampuan untuk melakukan amal, kecaman, kuasa, pukulan, menumpahkan darah, sehingga mereka bangga dengan. Ada juga sekelompok orang yang menganggap puncak kemuliaan itu kekuasaan. Jadi kalau sudah berkuasa boleh semena-mena, kalau sudah berkuasa boleh bikin aturan sendiri, ya. Terjadi hari ini kan begitu, aturan dibikin sesuai dengan kehendak hati, ya. Semuanya harus mulus jalannya demi kekuasaan. Nah, Hatib sudah bicara soal ini sejak dulu, karena memang perilaku manusia itu berulang hari. Ini Hatib Al-Asram sama Syafiq Al-Balkhi ini. Masya Allah, yang cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan Imam Mujaddid, pembaharu abad ke-6. Selama 100 tahun kan selalu ada satu Mujaddid, kata Rasulullah. Setiap 100 tahun ada satu orang pembaharu, ya, reformasi, ya, reformis. Dia memperbaharui ilmu, memperbaharui gerakan jihad, memperbaharui, pokoknya perjuangan diperbaharui. Jadi yang menjadi pelopor kebaikan. Nah, Syafiq Al-Balkhi sama Hatib Al-Asram. Hatib itu wafat 237 Hijriah, abad ketiga. Syafiq Al-Balkhi gurunya wafat 194 Hijriah, abad kedua berarti.
Hijriah. Jadi perilaku manusia dolim itu sudah ada sejak dulu. Hanya aktor dan tempatnya saja berbeda. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah itu. Dan hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah, ya, mengambil nasihat dari orang-orang yang sudah meninggal. Kalau orang meninggal itu sudah tidak bisa melakukan kesalahan lagi, ya. Dan sebaik-baik belajar dari Sohibu Hadal Qabr, kata Imam Malik. Semua orang bisa salah, yang ini tidak bisa salah. Siapa? Rasulullah SAW. Ketika Imam Malik menunjuk makamnya Rasul ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi, ya, semua perkataan tertolak, bisa ditolak oleh manusia setelahnya, kecuali Sohibu Hadal Qabr. Jadi antara perkataan yang boleh diambil itu perkataannya orang-orang salih, yang kemudian dia dikenal kesalihannya sebelum meninggal dan setelah meninggal, yaitu salafun salih rahimahumullah. Di antara yang sedang kita bahas. Atasan saya lanjutkan ya. Ini menarik sekali tadi. Ada sekelompok orang yang mengira kemuliaan itu terletak pada bagaimana mereka mengecam, memukul, berpuasa, menumpahkan kekuasaan, sehingga mereka bangga dengannya. Jadi orientasinya itu pokoknya kekuasaan saya harus bisa langgeng terus menerus, ya, berjalan terus turun temurun, ya. Insyaallah. Kemudian apa kata Hatib? Lalu ku perhatikan firman Allah yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, atqakum adalah yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ke-13. Maka aku mengetahui bahwa Al-Quran benar, sedangkan segala prasangka manusia itu salah. Dengan demikian aku memilih jalan ketakwaan. Aku memilih menjadi orang yang bertakwa agar termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncak kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari harta, bukan dilihat dari pengikut, bukan dilihat dari kerabat, bukan dilihat dari kedudukan dan kekuasaan, tapi ketakwaannya di sisi Allah. Maka Syahid mengatakan engkau benar. Jadi hadirin, jalan keempat kalau mau bahagia, kita harus memegang erat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan seseorang itu ada pada ketakwaannya, ya. Jadi takwa itu kalau didefinisikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi imam besar Masjid Nabawi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, takwa itu Umar datang ke Ubay bin Ka'ab. Jadi ini jadi dalil bahwa tidak harus seorang Amirul Mukminin itu jadi imam masjid. Karena di zaman Umar, imam Masjid Nabawi itu bukan Umar, tapi apa? Ubay bin Ka'ab. Tidak harus, tapi sepatutnya seorang khalifah atau seorang pemimpin negara itu jadi imam. Mengapa? Kok di zaman sahabat Umar, khalifah kedua, ya, Khalifah Umar bin Khattab, kok siapa? Umar tidak jadi imam rawatib Masjid Nabawi? Karena Umar ini habis agenda kerjanya untuk bersafar, berjihad, kan. Persia dikuasai di zaman Umar, Baitul Maqdis dikuasai di zaman Umar, Persia dan Romawi. Maka kemudian seringnya yang jadi imam Masjid Nabawi sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, penulis wahyu, orang yang sangat menguasai Al-Quran. Ubay bin Ka'ab. Nah, Umar satu hari duduk-duduk di Masjid Nabawi ngobrol sama Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, sahabat.
takwa itu apa itu? Maka kemudian Ubay bertanya kembali kepada Umar. Ini juga ada pelajarannya. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan jawaban. Kadang-kadang bertanya boleh dijawab dengan pertanyaan. Nah, Ubay bilang kepada Umar, ya Umar, kamu ini kan jihad kemana-mana. Kamu ke Persia, kamu taklukkan ke Romawi, kamu takluk. Pernah nggak kamu berjalan di sebuah jalan yang gelap gulita, tidak ada cahaya, tidak benar-benar gelap gulita, dan kamu tahu bahwa jalan itu penuh dengan mara bahaya, banyak duri, banyak lubang, banyak jurang, banyak binatang buas. Pernah nggak kamu lewat jalan seperti itu dalam perjalanan? Maka Umar berkata, tentu pernah. Ya. Kemudian Ubay bertanya kembali, apa yang kamu lakukan kalau melewati jalan seperti itu? Umar bilang, tentu aku berhati-hati melewatinya. Tentu aku berhati-hati melewati. Maka Ubay mengatakan, itulah takwa. Takwa itu kalau boleh disingkat dalam satu kata, takwa itu hati-hati. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam memberi statement, hati-hati dalam menanggapi, hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam mendidik anak, hati-hati dalam berinteraksi dengan lawan jenis, hati-hati dalam berinteraksi dengan istri, suami. Pikir dulu omongannya baru diucapkan. Hati-hati dalam segala hal. Itu takwa. Agar kita tidak salah masuk kepada larangan Allah, dan agar kita selalu istiqomah di atas jalan kebaikan. Dan takwa definisi yang disepakati ulama kan mengerjakan perintah, menjauhi larangan kan. Nah itu bisa terwujud dengan kehati-hatian, ya, dengan kehati-hatian. Dulu di kerajaan Mataram Islam kita mengenal namanya Sultan Agung. Sultan Agung itu dulu yang membawa dan menyebarkan Islam di tanah Jawa ini, terkhusus Solo, Jogja dan seluruh daerah Jawa. Sultan Agung itu karena sangat paham soal Islam, ya, dan orang yang membawa Islam ke tanah Jawa ini adalah orang-orang Arab yang biasanya menggunakan sorban. Maka kemudian Sultan Agung merubah kebiasaan sorban itu dengan belangkon. Ya. Jadi kalau kita tahu belangkon itu, ya, belangkon itu semua melekat dalam belangkon di depan yang asli, yang bawaannya Sultan Agung, ya. Kalau sekarang ya Matraman Jogja, ya, Mataraman Jogja itu pelekatnya ada 17. Mesti jumlahnya 17. Lipatannya ada 17. Kenapa? Karena itu ada filosofinya. Sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Terus kenapa kok dalam adat Jawa keris itu ditaruh di belakang? Keris itu ditaruh di belakang dan dinamakan duung atau curigo. Karena duung itu artinya waspada, curigo itu artinya hati-hati. Maksudnya takwa, ya, sehingga kemudian kemana saja itu kita harus hati-hati. Karena definisi takwa menurut UBPK tadi apa? Hati-hati. Kemudian dalam pakaian ada Jawa itu ada namanya bebek, ya. Mengekang bebek itu maksudnya mengekang perut dan bawah perut. Ini bab yang kita bahas sebelumnya. Dan siapa yang takut pada kedudukan Allah, kemudian dia menahan hawa nafsunya. Jadi filosofinya surat An-Nazi'at ayat 40-41. Kemudian setelah dikasih beber supaya kencang dikasih stak, supaya perut kencang dikasih stakin beber tadi, kemudian disabui. Sabunya namanya apa? Muslimah kan? Muslimah itu ada filosofinya. Kamus itu kamus, ya. Kamus itu maksudnya apa? Takwa itu bisa terus
istiqomah bertakwa kalau diikat dengan ilmu. Dan ilmu yang pertama kali harus dibahas adalah ilmu bahasa. Kamus, kemudian timah, ya, belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari sejak timangan sampai di tiang lahat. Jadi seorang pribadi Jawa yang menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat Islami ini, dulu semuanya itu sangat Islami, filosofi dari atas sampai bawah. Atasnya jaga sholat, jaga ketakwaan yang dijaga menahan hawa nafsu, dan kemudian apa? Dijaga juga dengan kamus, dengan ilmu. Ya. Nama bajunya namanya apa? Surjan, kan? Surjan itu dari kata siro dan muniro. Ya, itu begitu di babat anak Jawa begitu. Di Sultan Agung itu ingin memberikan satu bekal kepada rakyatnya bahwa siro dan muniro itu adalah lentera yang senantiasa menyala, pelita yang selalu bercahaya. Artinya apa? Seorang mukmin itu harus jadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak hanya di siang hari tapi juga malam hari sepanjang usia. Masya Allah. Ya. Jadi kalau orang berbekal takwa itu dia akan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Hatim Al-Aswad bilang, aku untuk mendapatkan jalan kemuliaan aku memilih jalan takwa. Ya, untuk mendapatkan kemuliaan aku memilih jalan takwa. Jadi intinya yang keempat ini kalau boleh disingkat satu kata, ya, kalau ingin selamat bahagia dunia akhirat, hati. Ya, takwa itu sama dengan hati. Tidak semuanya itu harus cepat-cepat. Ya. Kadang-kadang perlu berpikir sejenak, beristikharah, meminta pendapat. Bahkan para ulama termasuk di dalamnya Imam Nawawi, ketika kita bimbang memilih dua pilihan, itu sebelum istikharah itu ada prosesnya nih. Nanti kapan-kapan kita bahas begini istikharah setelah ini selesai. Sebelum kita beristikharah, minta pilihan sama Allah. Karena bimbang dengan dua pilihan, berhenti atau lanjut, misalnya A atau B, bareng sama orang ini atau saya sekarang sudah bareng lagi sama orang ini. Karena kita hidup itu dihadapkan dua pilihan, harus berhenti di persimpangan. Nah, kata Imam Nawawi, kunci dari istikharah itu kesabaran. Harus sabar, hati-hati. Bahkan disunahkan oleh para ulama sebelum istikharah kita beristisyarah. Istikharah adalah musyawarah. Jadi sunnah sebelum istikharah itu musyawarah dulu. Musyawarah dengan apa? Dengan siapa? Dengan manusia yang ada di sekeliling kita, ya, yang disunahkan itu istikharah kepada tiga pihak. Ya, istisyarah dengan tiga pihak. Sebelum kita beristikharah kepada Allah, kita beristisyarah, musyawarah dengan tiga orang. Tiga orang ini siapa saja? Satu, dzu nasiha, orang yang punya nasihat yang baik, para ulama dan orang-orang saleh. Jadi kalau kita bimbang sebelum proses istikharah, kita mikir dulu ketiga orang. Satu, dzu nasiha, orang yang punya nasihat yang baik, orang saleh, para ulama. Minta nasihat para kiai, para guru, para ustaz, ya. Minta, Ustaz, ini bagusnya saya punya masalah ini saya lanjut apa berhenti? Nadanya. Kenapa kok itu nasihat? Orang yang punya nasihat yang baik karena para orang saleh dan para ulama ini punya firasat yang kuat. Firasatnya itu dibimbing oleh Allah. Karena mereka orang-orang yang dekat sama Allah. Kita firasat mungkin fa inna laha nur min Allah. Dalam hadis disebutkan, takutlah kamu sama firasat orang-orang beriman. Orang beriman di sini orang yang soleh, orang yang taat, ahlu ta'at. Kenapa? Karena dalam firasatnya mengandung cahaya dari Allah. Jadi firasatnya itu tajam. Jadi ada yang menawi Pak, minta dulu pendapat dari orang dzu nasihat, orang yang punya nasihat. Yang kedua, minta nasihat dari minta pendapat dari dzu syafaqah. Dzu syafaqah itu orang yang punya kasih sayang kepada kita. Siapa? Orang tua.
Kalau orang tua tidak ada, abdi budi. Kalau tidak ada, leluhur kita. Siapapun yang punya. Kalau tidak ada yang ada di atas kita, yang di samping kita, saudara kita. Ya, kalau tidak ada saudara kita, ya istri kita, pasangan hidup kita, kalau anak-anak kita. Urutannya begitu. Kenapa Dzusyafakoh dimintai pendapat? Karena Dzusyafakoh ini orang-orang yang tidak mungkin kecelakaan kita. Ya. Orang tua kita itu tidak mungkin kecelakaan kita. Mereka orang yang melahirkan kita tidak mungkin kecelakaan kita. Nah, kadang-kadang di sini kita beda pendapat. Jadi kalau kita minta nasihat kepada ibu kita tanya lanjut apa berhenti. Ibu bilang berhenti bayarin. Alasannya apa? Tidak bisa nyebutin alasan. Ini perlu dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu bagi pertimbangan ditolak ya. Tapi kadang-kadang pilihannya orang tua memang tidak didukung dengan argumentasi. Ditanya kenapa pun tidak bisa jawab orang tua. Tapi dibalik pilihannya beliau ini didukung dengan doa-doa yang dia hati di malam hari kita. Ya Allah rahmati anak, ya Allah kasih anak, ya Allah beri petunjuk anak. Sehingga seringkali pendapatnya sederhana, polos. Tapi nanti di masa depan ternyata pendapat ini yang benar. Kenapa? Didukung sama doa yang tidak putus-putus. Makanya Imam Nawawi bilang bahwa selain nasihat yang kamu mintai pendapat itu Dzusyafakoh, orang yang punya kasih sayang. Baru yang ketiga Dzuhibroh. Dzuhibroh itu orang yang punya keahlian di bidang tersebut. Kalau masalah kita masalah hukum ya tanya ahli hukum. Kalau masalah kita masalah kesehatan ya tanya ahli medis. Ya. Jangan kita sakit, masalahnya sakit, bimbangnya di operasi apa enggak, tanyanya ahli otomotif Pak. Nyambung nggak? Nyambung nggak ahlinya? Dia kan nggak bisa enaknya. Lanjut gue operasi gue, ya gas gue, jawabannya gas. Lalu ahli otomotif, ya cuma maunya gas kemarin, gas gue ya nggak masuk. Makanya cari apa? Minta pendapat dari ahli. Nah dari tiga ini kata Nawawi, kemudian disimpulkan. Kita tak boleh berbeda nggak apa-apa ya. Cuma intinya nih dalam mengambil sikap kita diminta oleh para ulama untuk berhati-hati. Tidak boleh kerungsung, tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh tergesa-gesa. Hati-hati, takwa itu hati-hati. Nah tiga ini kalau sudah diminta pendapat, namanya tiga. Kan mesti dua sama atau tiga-tiganya sama. Intinya ada yang kemudian minoritas. Nah di sinilah kemudian tersimpulkan satu pendapat, lanjut atau enggak, atau A atau B. Ternyata banyak yang dukung A. Dah kamu ambil A saja. Ya Ustaz bilang lanjutkan aja Bismillah. Bahwa kalau Allah. Ibu bilang lanjut pilih, ibu dukung sama doa. Nah, kemudian ahli di bidangnya bilang ini lanjut gak apa-apa ini aman. Nah, ada tiga. Tadi kan pilihannya dua, lanjut sama enggak. Condong yang lanjut. Lah yang lanjut ini yang diistikharahkan ke Allah, dibawa ke Allah. Minta kemampuan ke Allah. Jadi sudah bawa satu pilihan. Datang ke Allah itu sudah bawa satu pilihan, minta kemampuan hati. Sudah nanti mantap jalankan. Pasti itu pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau belum ada kemantapan berarti sudah tidak. Berarti mungkin yang terbaik adalah tidak lanjut. Tapi ini yang kemudian dibahas oleh para ulama. Kenapa musyawarah itu lebih dulu daripada istikharah? Karena kalau kemudian kita memberi keputusan berarti itu keputusan terbaik dari Allah. Ada orang yang sudah istikharah mantap, ya, baru kemudian musyawarah. Nah ini keliru. Nanti kalau keputusannya berubah berarti kita berubah karena manusia, bukan karena Allah. Padahal pilihan terbaik adalah pilihannya Allah. Itu alasannya para ulama. Lihat prosesnya ini. Milih satu pilihan saja, prosesnya sepanjang itu. Itulah takwa, itulah kehati-hatian. Tahu Imam Al-Bukhari, Imam
Al-Bukhari, Sahih Bukhari itu dalam mukadimahnya beliau mengatakan 7.000 sekian hadis yang aku masukkan dalam Sahih Bukhari. Setiap hadis yang aku masukkan aku beristighfar sekali dulu kepada Allah. Imbasnya apa? Berkah kitabnya. Ini kitab yang sudah terseleksi dalam istiqomah. Makanya Rasulullah kan ngajari istiqomah itu dalam rangka itu. Minta tuntunan, minta pilihan, minta pedoman, bimbingan dari Allah, kemantapan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua yang menjadi pilihan kita itu adalah pilihan Allah, dan kita sebagai percaya bahwa Allah itu sebaik-baik perencana. Sebaik-baik pilihan itu kan pilihannya Allah. Al-khairu fi Rasulullah, yang terbaik itu adalah pilihannya Allah. Gitu ya. Nah itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Istikharah dulu. Seminimal istikharah itu kalimat Bismillah. Kata para ulama. Jadi nama-nama itu kita tolong sama Allah. Sertakan Allah, libatkan Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, maju. Kalau sudah Bismillah, insya Allah benar atau salah itu tidak jadi masalah. Kenapa? Ini semua sudah atas bimbingan Allah. Kita menyertakan Allah di dalamnya. Kalau benar ya itu satu kebaikan, kalau salah itu yang terbaik buat kita. Kayak sahabat Ali punya perkataan begini, kalau aku berdoa kepada Allah, doaku dikabulkan Allah, aku senang. Kalau doaku tidak dikabulkan Allah, aku lebih senang. Kenapa? Karena yang pertama itu pilihanku, yang kedua itu pilihan Allah. Pilihan Allah mesti lebih baik daripada pilihan ya. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Allah menghancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Ya. Ada prosesnya lagi. Jadi Muslim yang baik, Muslim yang berilmu itu kalau respon sesuatu tidak kemerungsung gitu. Dan hari ini mirisnya kita hidup di zaman yang serba kemerungsung, serba instan. Ya, disrupsi digital ini membuat semuanya serba cepat banget. Kejadian detik ini di Jakarta, misalnya ada kebakaran, ya, di Solo kita langsung bisa update. Nah, perilaku kebiasaan yang sangat cepat ini berimbas kepada perilaku diri kita. Ini masalah. Kemudian sekarang kita semuanya ingin serba instan. Kan? Anda tahu generasi milenial ini? Saya punya buku judulnya Millennials Kill Everything. Generasi milenial membunuh segalanya. Dalam buku itu disebutkan satu riset, generasi milenial dan generasi Z kalau nanti di masa depan bangun rumah, mereka tidak mau rumah yang punya dapur, Pak. Kalau bikin rumah, kalau bikin rumah Gen Z sama milenial itu. Gen Z itu ya, milenial itu orang yang lahir tahun 80 ke 2000. Kalau 2000 ke atas itu Gen Z. Ya. Itu kalau bikin rumah nanti mereka tidak mau punya dapur. Kenapa? Gak instan, Pak. Kerajaan bumbu, sayur, mulek-mulek kesuwen, kelamaan. Itu hasil riset. Kenapa? Mereka maunya cepat-cepat. Mereka ini speed seekers, pecinta pencari kecepatan. Daripada masak dewe bungkus. Nah, ya. Nah, ini perilaku ini harus kita waspadai. Instan, cepat itu di satu waktu itu suatu kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Di satu sisi baik, tapi tidak semuanya harus cepat. Tidak semuanya harus cepat. Kadang-kadang tidak cepat nggak apa-apa,
apa yang penting tepat. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang perlu merenung dulu, muhasabah dulu, musyawarah dulu, istikharah dulu. Ada proses itu. Bagian kehati-hatian. Dan zaman sekarang ini kita perlu mengingat satu hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda begini, awal ma yurfa'u min ummati al-khusyu'. Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Hadisnya derajatnya hasan. Ilmu yang pertama kali akan diangkat Allah dari umat ini itu ilmu khusyuk, ilmu tenang. Hari ini kita krisis ketenangan. Maunya serba cepat, serba instan, serba kemerungsung akhirnya. Sehingga tadi orang tidak punya waktu untuk merenung. Kalau orang tidak punya waktu merenung, maka dia tidak bisa memahami sesuatu dengan utuh. Ya. Jadi kan urutannya gini, amal. Kalau kita mau beramal secara maksimal, butuh ilmu. Kalau kita mau memahami ilmu dengan baik, butuh waktu. Kalau waktunya nggak banyak, nggak ada waktu merenung. Kalau merenungnya tidak maksimal, amalannya mesti nggak 100%. Karena ilmunya dipahami separuh-separuh. Hari ini perilaku Gen Z dan milenial, dan mungkin kita juga ini yang generasi X sama baby boomers ini, ya. Generasi X itu orang-orang yang seumuran sekitar 70 ke 80 lahirnya. Kalau di bawah itu namanya baby boomers, bayi yang lahir ketika perang dunia. Jadi bahasa sekarangnya. Itu Pak. Kita sekarang menyimpulkan sesuatu itu hanya dari video 1 menit, Pak. Ini kan mengerikan sekali. Menyimpulkan sesuatu dari potongan video 1 menit. Kita malas baca buku, kita malas baca penelitian, ya. Kita malas dengerin ceramah 2 jam hari ini, Pak. Pokoknya semenit-semenit. Dan kita menyimpulkan itu dari 1 menit. Yang lainnya ulama itu belajar ratusan kitab, Pak. Kita menyimpulkan sesuatu 1 menit, langsung bisa hukum ini kafir, yang ini teman saya, langsung begitu. Ya, kita tidak tahu kenapa kok ada orang yang ngomong itu di 1 menit. Ya, latar belakangnya apa ngomong itu, kan bisa tanya teman-teman di sekitarnya siapa, kondisi dia ngomong gitu itu ketika apa, bisa apa yang mempengaruhi dia ngomong seperti itu. Bisa digali dulu, dan itu tidak cukup 1 menit dari itu. Ya. Nah, semakin sedikit waktu untuk merenung, semakin sedikit kefahaman terhadap ilmu. Semakin sedikit kefahaman terhadap ilmu akan mempengaruhi amalan yang akan dijadikan tindakan. Ya. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Makanya tergesa-gesa itu kan minasyaiton. Kata Rasul, innal ajalata minasyaiton. Tergesa-gesa terburu-buru itu dari setan. Jadi mari hati-hati, ya, tidak semuanya harus dikerjakan secara cepat. Agak terlambat sedikit tidak apa-apa, yang penting tepat. Dan betul-betul hasil dari perenungan berfondasikan ilmu, berfondasikan nasihat, berfondasikan firasatnya orang-orang soleh. Masya Allah, maka semoga itu bisa menjadi jalan selamat kita dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Sudah ada gitu. Jadi nambah berapa? 1. Bisa apa pelan-pelan ya. Yang penting kita ambil pelajarannya. Ya, saya tadi bikinnya ya dari rumah itu selesai. Cuma ya kadang kalau itu sendiri ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga ini bentuk ikhtiar kami tidak taat sama wejangan guru, Pak. Jadi guru saya, ustaz saya bilang kalau ngisi tidak boleh persiapan, Pak. Kalau ngisi persiapan nanti kamu ngisi biar dilihat orang. Ngisi bagus, belajarnya apa? Belajar itu bukan untuk ngisi, kan? Belajar itu waktu sendiri, belajar itu sudah puluhan tahun mulai belajar, tinggal sampaikan ilmunya. Jadi itu saya pegang teguh, ngisi sekarang kalau itu tidak apa-apa, Pak. Yang penting apa? Yang kita bicarakan kebaikan. Ya, semoga manfaat untuk saya, untuk panjenengan semuanya. Ini nasihat untuk saya pribadi, untuk jamaah yang saya cintai karena Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafarah.
nasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.